I walk with you wherever you go. Through tears and joy. Ya, silakan. Bapak mau tanya apa, Pak? Bapak imannya apa sebelumnya? Apakah Bapak seorang Kristen? Bukan, aku Muslim. Oke, Bapak mau tanya apa, Pak? Ini aja sih tentang sesuai topik aja, Kristus di atas segalanya itu maksudnya apa? Yap, Kristus di atas segalanya karena Kristus adalah Raja, Dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia adalah penguasa surga dan bumi karena Dia telah datang ke bumi dari surga. Artinya karena Dia berkuasa atas surga, maka Dia pun berkuasa atas bumi dengan turun ke bumi. Lalu Dia berkuasa atas hidup dengan hidup kembali, dan Dia berkuasa atas kematian karena Dia telah mati namun hidup kembali. Jadi Kristus adalah penguasa surga dan bumi, dan Dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Artinya Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Baik hidup dan mati, baik langit dan bumi. Ada yang mau tanyakan lagi, Pak? Bingung juga. Kenapa bingung? Jangan bingung. Enggak Bapak bingung kenapa? rencananya. Bapak kenapa nggak mau percaya Yesus? Apa yang buat Bapak nggak mau percaya Yesus, Pak? Kenapa? Apa yang buat Bapak tidak mau percaya Yesus? Dia lahir dan mati. Dia lahir dan Mati. Nabimu mati nggak? Mati lah. Kenapa kamu percaya dia? Dia nggak ngaku Tuhan. Oh, dia nggak ngaku Tuhan. Sekarang Yesus hidup lagi nggak? Iya. Hidup. Nah, ketika dia hidup lagi, apa yang bisa Bapak simpulkan? Dia telah mati namun hidup kembali. Artinya apa? Dia menang atas kematian, kan? Kalau dia menang atas kematian, Bapak yang harus mati, bukankah Bapak ingin dimenangkan juga dari kematian? Mengapa tidak percaya kepada Yesus yang telah menang atas kematian kalau begitu? Kalau Bapak mau hidup? Begini, Pak. Bapak tidak mungkin bisa menikmati surga yang penuh dengan bidadari kalau Bapak mati. Bisakah Bapak menikmati bidadari kalau Bapak mati? Tidak bisa. Anda hanya bisa menikmati surga kalau Bapak itu diberi hidup. Jadi, sekarang saya tanya, apa yang menjadi tujuan Bapak dalam bertuhan? Kalau Bapak mau mencari hidup, kalau Bapak mau mencari kekekalan, datanglah kepada Yesus yang telah mati, lalu hidup kembali. Bapak mungkin Ini kebenaran ya yang saya cari. Ya, mungkin Bapak bertanya, mengapa sih Yesus harus mati begitu ya? Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini, Pak. Akulah kebangkitan dan hidup. Maka untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, maka dia harus mati. Kematian dia itu bukan hal yang memalukan, Pak. Kematian dia itu justru hal yang memuliakan. Kenapa? Dengan matinya dia bisa membuktikan kepada manusia bahwa dia tidak dikuasai oleh kematian. Dia menang pada hari ketiga. Jadi kalau Bapak mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang hidup kembali. Kalau Bapak mau minta anggur, datanglah kepada yang punya anggur. Bapak berharap hidup. Bapak berharap yang enak-enak. Bapak percaya nggak kepada dia yang hidup? Enggak kan? Di mana jaminannya? Gitu. Saya mengasihi Bapak sebagai manusia. Dan Tuhan saya mengajarkan saya untuk mengasihi kamu. Saya nggak ajak kamu jadi Kristen, saya nggak paksa kamu jadi Kristen. Tapi kamu harus menyadari untuk apa kamu hidup. Saya menginjili kamu, memberitakan berita kehidupan, agar kamu juga memperoleh hidup sama seperti saya, dibebaskan oleh Tuhan saya. Gitu. Masalah yang lain-lain, Tritunggal apa itu bisa dipelajari. Dan ada ayatnya semua dalam Alkitab. Tapi anggaplah semua agama itu sama, Pak. Anggaplah semua sama. Coba lihat apa yang diklaim dari agama itu dan yang dibuktikannya. Kalau Kristus menawarkan hidup, menawarkan surga, itu wajar.
Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia menawarkan surga, itu wajar karena dia datang dari surga. Yohanes 8 ayat 22, 23, 24. Kalau kamu ingin hidup, tapi kamu percaya kepada orang mati yang dimakan belatung, apa yang bisa kamu harapkan dari orang seperti itu? Gak ada. Bukan orangnya. Bukan orangnya, kepada Tuhannya. Apa yang membuat kamu bahwa Tuhannya itu ada? Kami percaya bahwa Allah kami itu hidup. Karena dia membuktikan dia hidup dengan datang firman-Nya sendiri datang ke dunia menjadi manusia. Jadi kami tahu dia itu ada. Sekarang kalau saya bilang, saya adalah nabi, saya adalah rasul, saya adalah utusan bla 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 bla. Tapi saya nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan kepada kamu. Kamu percaya saya nggak? Susah. Susah. Betul susah. Karena nggak mungkin kamu percaya saya. Karena itu hanya mengaku. Tapi ketika Yesus mengatakan, aku datang dari surga. Dan dia membangkitkan orang mati. Dia berkata, akulah hidup. Dia hidup kembali. Dia mengatakan, akulah Tuhan. Dia menyembuhkan semua orang. Dia bermukjizat. Dia menghentikan badai. Dia menaklukkan iblis. Di depan mata semua orang dia melakukan mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Siapa yang nggak percaya? Apakah saya harus membuang bukti ini demi sesuatu yang katanya? Nggak mau saya. Saya nggak bodoh. Begitu. Saya ajak Bapak untuk berpikir saja agar Bapak merendahkan hati untuk mau belajar. Oke? Terima kasih. Ya semangat ya Pak Toleh ya. Tuhan berkati kamu. Saya berdoa buat kamu ya. Semangat cari Tuhan ya. Semoga Tuhan yang mengasihani kamu. Dan saya berdoa semoga kamu diselamatkan melalui Yesus. Amin.